Shalom, damai di hati. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Kusapa Gemim Betania Telinting Kulu. Untuk sama-sama kita akan mempelajari dan mendalami pembahasan kita sesuai dengan MTPJ. Pada malam hari ini program Kusapa akan dipandu oleh Komisi Multimedia Gemim Betania Telinting Kulu. Dan saat ini kita akan membuka dengan doa yang akan dipandu oleh Ibu Melin Salensi. Silakan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, sembah, syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa di surga, sebab hanya Engkaulah Allah yang layak untuk kami puji, sembah dan kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan, di saat ini Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk berkumpul bersama-sama memahami firman Tuhan. Untuk itu di program Kusapa saat ini kami mau buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, terlebih untuk pemateri kami di saat ini. Kiranya Engkau berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar apa yang Dia sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Pada saat ini kita akan masuk dalam materi yang akan dipandu oleh moderator Bapak Rivo Linelean. Pada Bapak moderator dipersilakan. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri pada saat ini. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan disampaikan, yang akan dibacakan oleh Kak Desi Mogonta. Pembacaan terdapat pada Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Dengan perikop, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih dari itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah kita boleh mendengarkan pembacaan Alkitab yang boleh kita saksikan bersama. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan langsung oleh yang terkasih Bapak Pendeta Andrio Awi STH. Kepada Bapak dipersilakan. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh jumpa lagi dalam program Kusapa, kunjungan, sharing dan penggembalaan Gemim Betania Telinting Kulu. Dan pada kesempatan ini kita akan menelaah perikop
dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Dengan mengusung tema segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saudara-saudara, setiap orang tidak ingin mengalami hidup dalam kekurangan. Atau dalam kemiskinan. Karena hidup dalam kekurangan atau kemiskinan pasti sangat menyedihkan. Karena itu setiap orang berusaha supaya boleh menemukan suatu kehidupan yang berkelimpahan. Karena kehidupan dalam kemiskinan atau kekurangan itu sangat menakutkan, sangat membawa kekhawatiran. Orang berharap hidup berkelimpahan juga ia akan mengalami kehidupan yang baik dan bahagia. Tapi sesungguhnya kedua sisi ini, baik hidup berkekurangan maupun berkelimpahan, memiliki ancaman sendiri-sendiri. Hidup dalam kekurangan bisa juga merusak dan menghancurkan iman. Demikian halnya juga hidup berkelimpahan, hidup serba ada, akan sangat menggoda orang menjadi sombong dan serakah, dan tidak sedikit juga yang hancur, bukan hanya iman tapi rumah tangganya juga karena hidup berkelimpahan. Nah, tema kita saat ini diberi judul segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, terambil dari ayat 13 pembacaan Alkitab kita, Filipi 4 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Yang selengkapnya berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam terjemahan baru edisi 2, segala perkara itu diterjemahkan segala hal. Jadi perkara itu diganti kata hal di terjemahan baru edisi 2. Nah, ayat ini pernah viral pada tahun 1996. Mungkin kita ingat saat itu event tinju internasional ketika seorang petinju Holyfield menggunakan itu ayat Filipi 4 ayat 13 ketika berhadapan dengan seorang petinju legendaris yang bernama Mike Tyson. Kita tahu bersama sangat mungkin alasan Holyfield menggunakan ayat itu untuk memberi penguatan pada dirinya terkait bahwa seorang Mike Tyson itu selalu merendahkan para penantang-penantangnya. Selalu menganggap setiap penantangnya itu tidak punya apa-apa. Sebagai seorang petinju yang sangat terkenal saat itu, kita tahu bersama bagaimana Mike Tyson sangat arogan, sangat antagonis ya. Tapi ayat itu menjadi viral karena seorang legendaris tumbang oleh seorang Holyfield. Nah, segala hal atau segala perkara dalam konteks pembacaan kita sesungguhnya bersangkut paut
dengan hal berkekurangan ataupun berkelimpahan. Segala hal di sini atau segala perkara di sini berkaitan dengan situasi atau keadaan yang dihadapi oleh Paulus di tengah-tengah kerja pelayanannya, yaitu memberitakan Injil. Bahwa di tengah-tengah kerja pelayanan itu Paulus menghadapi berbagai tantangan, berbagai kesulitan. Yang kemudian juga dikatakannya dengan baik kelaparan ataupun kenyang, baik dalam kekurangan maupun berkelimpahan. Itu semua mau menggambarkan tentang suka duka di tengah-tengah kerja pelayanan. Setidaknya ini juga sebetulnya mau memperlihatkan bahwa orang yang mengucapkan kata-kata ini sebetulnya hanya mendapatkan daya tahan atau kekuatan itu dari sumber kekuatan itu. Paulus mengakui dia yang dimaksudkan di situ adalah Kristus. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam Dia artinya di dalam Kristus. Di luar Dia pasti tidak ada yang sanggup menanggung seperti yang dihadapi oleh Paulus. Karena itu setidaknya tema ini memberi satu penguatan bahwa Paulus boleh menjalani tanggung jawabnya dengan baik. Semua itu karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan dia tidak mungkin dapat menghadapi berbagai kekurangan maupun kelimpahan. Saya sudah menyinggung tadi, kekurangan itu juga merupakan ancaman, tapi juga kelimpahan juga merupakan ancaman. Sehingga titik dasar yang menjadi titik berangkat dari Paulus berkaitan dengan tema ini adalah ia menerangkan bagaimana kehidupannya selalu belajar untuk mencukupkan diri. Baik dalam kekurangan berusaha mencukupkan diri, juga dalam kelimpahan mencukupkan diri. Ini dua hal yang tidak mudah dihadapi oleh Paulus. Nah, di dalam dia artinya menunjuk kepada Kristus yang berkuasa dan yang berkasih karunia di tengah kerja pelayanan Paulus. Saudara-saudara, alasan pemilihan tema. Tema ini sebetulnya juga mau menyoroti bagaimana jemaat di Tesalonika maupun juga kita yang ada di masa kini memperlihatkan bahwa menghadapi pergumulan pelayanan kita akan mengalami kemerosotan jika tidak mengandalkan Kristus.
Tantangan atau pergumulan pelayanan pertama-tama harus disikapi dengan iman. Janganlah mengedepankan kekuatan intelektual atau taktik strategi. Jangan pula mengandalkan kekuatan fisik atau otot, terlebih juga finansial. Sungguh pun itu diperlukan, tapi bukan itu yang terutama. Kita juga diajar oleh firman Tuhan supaya menghindari jangan sampai bentuk-bentuk sekularisasi dalam pelayanan semakin dominan, di mana pola kerja pelayanan itu semakin mengandalkan kecerdasan manusia, kemampuan finansial, strategi-strategi politik dibanding berharap kepada Tuhan. Prinsip hidup Kristen yang saling menguatkan, saling menopang, dan saling mendoakan harus terintegrasi di dalam persekutuan ibadah dan aktivitas keseharian. Dan tema ini juga sebetulnya hendak menyoroti supaya kita di tengah-tengah kerja pelayanan ini semakin berani memberikan pendampingan rohani, agar setiap orang percaya bertambah kuat di dalam Tuhan menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, supaya kita juga senantiasa mengajarkan tentang hidup yang berserah kepada Tuhan. Dan terkait dengan itu, terus belajar merasa cukup, terus merasa puas dengan segala bentuk kasih karunia Tuhan. Inilah kiranya yang menjadi pokok-pokok alasan pemilihan tema. Nah, latar belakang surat Filipi ini sekali lagi ditulis oleh Paulus dan dikirim melalui Epafroditus. Ketika Epafroditus harus kembali ke Filipi karena dia diutus oleh jemaat Filipi untuk mengantarkan bantuan sekaligus membantu atau mendampingi Paulus selama menghadapi proses hukum di kota Roma. Perkiraan surat ini ditulis tahun 62 sampai tahun 63 Masehi. Sekalipun dia di tengah-tengah pemenjaraan atau sebagai tahanan, ya. Sementara menunggu vonis kalau tidak salah saat itu, dia masih merupakan tahanan rumah. Walaupun sedang kontras dengan kenyataan yang dihadapi, tapi dia selalu menyampaikan jemaat supaya bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Dan Paulus mengingatkan jemaat untuk tetap setia kepada Kristus. Sehingga para ahli sering membuat tema surat ini sukacita hidup di dalam Kristus. Ada begitu banyak kata sukacita dicatat oleh Paulus dalam surat ini. Nah, kota Filipi ini merupakan satu kota pelabuhan kecil tapi penting di bagian utara Yunani. Di saat itu wilayah Kekaisaran Makedonia Utara atau Timur, ya.
Dan nama kota Filipi ini atau jemaat Filipi ini diambil dari nama Raja Filipus II, ayah dari Alexander Agung yang terkenal itu, seorang kaisar dari Makedonia. Nah, jemaat ini boleh ada karena kerja pekabaran Injil dari Paulus dan rekan-rekan seperti Silas, Timotius, dan Lukas. Kedekatan hubungan antara Paulus dan jemaat Filipi bertumbuh dengan baik, ya, sehingga jemaat Filipi diapresiasi sebagai jemaat yang suka membantu menopang kerja pekabaran Injil Paulus. Mari kita masuk pada eksegese atau penelaan bagian-bagian ayat dari perikop bacaan kita. Sebenarnya perikop Filipi 4 ayat 10 sampai 20 ini tidak salah seperti diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu terima kasih atas pemberian jemaat. Bagian terakhir ini merupakan ucapan terima kasih Paulus kepada jemaat yang telah menopang atau mendukung dia, membantu dia. Walaupun ucapan terima kasih ini memang terlihat agak unik. Nah, untuk membantu kita memahami perikop ini, saya berusaha membagi dua pokok pikiran di dalamnya, yaitu ayat 10 sampai ayat 14. Pokok pikiran yang ada di situ adalah ucapan terima kasih dan arti sebuah pemberian. Dan perikop yang kedua atau pokok pikiran yang kedua, ayat 15 sampai 20, terlihat di situ bagaimana Paulus memberi apresiasi, kemudian dilanjutkan dengan ucapan berkat, bahkan satu puji-pujian atau doksologi bagi kemuliaan Allah. Nah, ucapan terima kasih dimulai dengan kata pada ayat 10 itu, aku sangat bersuka cita. Ya. Dan diakhiri dengan Paulus mengakui perbuatan atau tindakan jemaat di Filipi ini juga baik adanya. Ya. Itu di ayat 14. Aku sangat bersuka cita artinya Paulus sangat senang, sangat bergembira. Karena pada akhirnya sampai jugalah bantuan atau bentuk dukungan daripada jemaat Filipi melalui Epafroditus. Ya. Jadi bentuk ucapan terima kasih ini memang sangat unik karena Paulus seperti biasanya memanfaatkan hal seperti ini untuk memberi makna. Dan itulah bagian dari bentuk ucapan terima kasih yang tulus. Ya. Memang agak terkesan seolah-olah ada sesuatu yang ganjil ketika di situ Paulus menyebut
pada akhirnya. Seolah-olah karena terpaksa. Kan? Padahal yang dimaksudkan di situ Paulus berterima kasih bahwa ketika jemaat boleh menopang dia, sebenarnya hal itu merupakan bentuk dukungan, satu bentuk pengorbanan. Memang Paulus akui jemaat selalu berkerinduan mengingat Paulus untuk menopang dia. Tapi seringkali kesempatan itu tidak mudah untuk direalisasikan. Karena jarak antara Filipi dan Roma samaan itu sangat jauh. Terlebih sarana transportasi zaman itu sangat-sangat terbatas. Ya. Nah, karena itu Paulus sangat berterima kasih, setidaknya ini bentuk perhatian yang sudah ditunjukkan oleh jemaat di Filipi. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Ini juga sangat teologis, ya. Suatu pernyataan yang bernada gembira tapi sangat teologis, ya. Bentuk perhatian daripada jemaat Filipi ini merupakan juga ekspresi di mana pikiran dan perasaan mereka bertumbuh. Kesadaran mereka bertumbuh. Kalau bisa bicara pikiran dan perasaan itu berarti kesadaran. Itu yang Paulus pertama-tama tegaskan. Tapi sebetulnya ketika Paulus menegaskan hal itu, Paulus juga ingin bermaksud supaya ada bahan pengajaran dari isi ucapan terima kasihnya itu. Dia mulai dengan kata-kata yang jujur. Hal ini disampaikannya bukan karena dia berkekurangan. Paulus ingin memperlihatkan bahwa jemaat tidak harus selalu khawatir tentang keberadaannya. Ya. Karena Paulus dalam segala keadaan telah belajar mencukupkan diri. Paulus bukan memanipulasi kebaikan jemaat, ya. Tetapi di sini Paulus ingin jujur, walaupun dia membutuhkan bantuan atau dukungan dari jemaat Filipi. Tetapi hal itu harus dipahami sebagai bentuk kewajiban dari jemaat membantu dia. Ya. Karena jemaat jangan sampai salah memahami seolah-olah Paulus merasa tidak lagi membutuhkan DP bantuan. Karena selama ini Paulus sudah merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Tapi Paulus ingin juga berterus terang, sehingga dikatakannya di sini dia tidak pernah merahasiakan sesuatu apapun tentang keberadaan hidupnya. Karena baik kenyang atau lapar, baik berkekurangan ataupun berkelimpahan, ya, semua itu sudah dia hadapi, sudah dia menjadi kenyataan yang biasa dalam kerja pelayanannya. Dengan kata lain juga bahwa pemberian jemaat itu tidaklah terlalu mengejutkan bagi Paulus. Tetapi yang terpenting bagi Paulus
dia memberikan pemahaman bahwa pemberian jemaat yang diterima melalui Epafroditus itu menggambarkan satu pemberian dari iman. Ya. Nah, itulah makna sebuah pemberian. Sebagai bentuk perhatian jemaat, sebagai bentuk dukungan, tapi juga bagian dari pertumbuhan iman. Ya. Pertumbuhan pikiran dan perasaan atau kesadaran itu sesungguhnya adalah bagian dari iman mereka. Nah, karena itu Paulus berterima kasih bahwa pada akhirnya jemaat di Tesalonika mau menopang dia sebagai perbuatan baik, bahwa mereka mau mengambil bagian dalam kesusahannya. Gitu. Bagian yang kedua, ayat 15 sampai 20, Paulus memberi apresiasi, satu penghargaan, satu pujian bagi jemaat di di Filipi ini. Ya. Karena menurut Paulus, jemaat di Filipi merupakan jemaat satu-satunya di antara semua jemaat yang telah menopang kerja pelayanan pekabaran Injilnya. Bahkan bentuk bantuan yang telah diberikan oleh jemaat saat itu terutama ditegaskan oleh Paulus bantuan itu bukan semata-mata bentuknya dalam berupa uang. Ya. Paulus lebih melihat bantuan jemaat saat itu soal nilainya, value-nya, yaitu buahnya. Ini berarti buah daripada iman jemaat yang telah bertumbuh, kesadaran mereka yang telah bertumbuh. Itu yang dicari, yang diutamakan oleh Paulus. Karena itu tidak percuma Paulus sejak awal sudah menegaskan bahwa dia telah belajar mencukupkan diri, baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan. Nah, sehingga kita melihat ada kaitan dalam penegasan di sini ketika Paulus memberi value, memberi nilai bahwa pemberian jemaat saat itu bukan soal berapa banyak, bukan berupa apa yang diberikan, tapi setidaknya itu memperlihatkan tentang hal yang sangat esensial yang membuat Paulus senang bahwa pemberian itu sebuah kenyataan tentang pertumbuhan iman atau kesadaran daripada jemaat di Filipi. Sehingga selanjutnya Paulus mengatakan bahwa kiriman melalui Epafroditus itu adalah satu persembahan yang berbau harum, ya, satu kurban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Sehingga secara spontan Paulus melanjutkan ucapan berkat. Ucapan berkat yang secara langsung dikaitkan dengan betapa perbuatan baik jemaat di Filipi ini
sesungguhnya akan mendatangkan berkat bagi jemaat itu sendiri. Nah, saudara-saudara, kita mungkin melihat bagaimana permainan kata Paulus mengucapkan bahwa jemaat di Filipi adalah satu-satunya jemaat yang mau berkorban, mau mengambil bagian dalam hal memberi dan menerima. Itu soal hutang piutang itu bahasa dagang. Tetapi setidaknya kebaikan itu sesungguhnya akan memberi keuntungan yang lebih besar kepada jemaat itu. Keuntungan yang lebih besar yang berlimpah itu akan terjadi dalam hal mereka bukan diberkati secara fisik oleh Tuhan atau secara materi, tapi setidaknya mereka telah diberkati dengan sukacita bahwa kebersamaan mereka sungguh-sungguh menjadi alat kesaksian di tengah-tengah kerja pelayanan. Itu yang jauh lebih penting yang dinilai oleh Paulus, yang diapresiasi oleh Paulus. Dan karena itu setelah ucapan berkat yang begitu kuat, Paulus pun melanjutkan dengan sebuah pujian, sebuah doksologi. Terpujilah Tuhan Allah, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah Bapa kita. Artinya segenap pengorbanan, dukungan, pemberian dari jemaat Filipi itu semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita lanjut kepada apa makna firman ini atau implikasi firman ini bagi kita. Mari kita lihat yang pertama, orang percaya harus kuat di dalam Tuhan. Karena itu, seperti apa yang ditegaskan oleh Paulus, implikasi firman. Jika kita bertolak dari tema, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, maka hal yang terpenting yang mau ditegaskan oleh Paulus supaya setiap orang percaya belajar hidup mencukupkan diri. Mencukupkan diri baik di saat-saat berkekurangan maupun di saat-saat berkelimpahan. Hal ini mau menegaskan bahwa setiap kita, terutama gereja, dalam kerja pelayanan ini harus mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Bagi Paulus, Tuhanlah, Kristuslah sumber kekuatan utama. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya di dalam Kristus. Hanya ketika gereja ada terus di dalam persekutuan dengan Kristus,
ia akan mendapatkan kekuatan. Apa bentuk kekuatan yang akan diperoleh? Yaitu hikmat, yaitu pengertian. Dan itulah yang telah memampukan bagaimana Paulus sehingga walaupun dalam kekurangan tetap bersuka cita. Banyak orang ketika berada dalam kekurangan mulai khawatir, mulai cemas, mulai ketakutan, mulai macam-macam, mulai panik. Dan rasa takut, rasa cemas, khawatir itu bisa membuat orang mencari jalan pintas. Nah, Paulus sekali lagi menegaskan untuk belajar mencukupkan diri dalam kekurangan. Artinya tetap bersyukur walaupun keadaan sangat-sangat terbatas. Dan selanjutnya Paulus juga ingin mengajarkan supaya kita harus belajar mencukupkan diri walaupun dalam kelimpahan. Karena di tengah-tengah kelimpahan ada godaan yang bisa membuat orang melupakan Tuhan sebagai sumber berkat. Dan tidak sedikit kelimpahan itu juga membuat orang tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas, dan bersikap sombong dan serakah, yang ujung-ujungnya tidak sedikit juga akibat negatif daripada kelimpahan itu menghancurkan iman, termasuk juga menghancurkan hal-hal yang sangat prinsip di tengah-tengah kehidupan gereja. Karena itu hidup sederhana atau hidup hugahari, hidup bersahaja, ini juga merupakan pokok pengajaran penting yang mau ditegaskan oleh Paulus. Supaya sebagai gereja kita tidak terjebak pada materi, uang, kekayaan, tapi juga tidak terbeban ketika mengalami kesusahan, ketika mengalami kekurangan. Merasa tidak cukup, merasa tidak puas. Ada tuh lagu Never Enough, tapi konteksnya lain. Tapi never enough di sini membuat kita lupa siapa diri kita, bahkan sumber yang kita peroleh. Karena itu ketika gereja berkelimpahan, ketika perbendaharaan gereja itu berkelimpahan, ini juga sangat berbahaya. Justru di tengah-tengah berkekurangan atau apa adanya, gereja itu semakin solid, semakin kuat. Ya, banyak pengalaman dalam kerja pelayanan seperti itu. Nah, karena itu Paulus ingin supaya jemaat di Filipi jangan terperangkap dengan hidup dalam berkelimpahan. Demikian juga itu menjadi peringatan bagi kita. Karena itu dalam sistem kerja pelayanan kita, mulai dari nol, berakhir di nol. Kan? Kadang-kadang ada di jemaat bangga ketika setiap tahun ada saldo sekian ratus juta. Ya.
padahal dari nol harus habis di nol lagi. Begitu. Itu sistem kerja pelayanan gereja. Mulai dari nol, berakhir di nol. Sehingga jangan bangga ketika kita memiliki saldo yang berlimpah-limpah. Tapi jemaat kita tidak seperti itu, Kang. Biasanya malah minus memasuki tahun anggaran yang baru, Kang. Karena itu tandanya setiap program atau pelayanan terrealisasi. Ketika program kerja tidak terrealisasi, maka dia bisa menghasilkan saldo yang besar. Jadi jangan terlalu bangga ketika ada saldo secara finansial yang banyak. Jangan-jangan karena program kerja pelayanan tidak terrealisasi. Ya. Karena belanja dan program berimbang sistem kita. Kecuali ada hal-hal tertentu. Karena itu sistem kerja pelayanan kita harus selalu dievaluasi. Kita juga harus perlu untuk saling membiasakan dalam kerja pelayanan ini, yaitu saling menopang dan mendoakan, bahkan berbagi kasih karunia dalam pelayanan, yang mana secara konkret itu sementara kita lakukan dalam program kantin pembangunan, kan? Jadi setiap yang bertugas itu ditopang oleh semua jemaat. Tetapi hal konkret lainnya juga yang harus kita wujudkan adalah bagaimana kolom yang katakanlah minus ditopang oleh kolom yang berkelimpahan. Nah itu belum stokang, tapi mungkin ke depan itu perlu kita pikirkan. Begitu. Ya walaupun secara secara program jemaat, sisi anggaran jemaat pada akhirnya memang yang terjadi seperti itu. Tapi yang amat penting yang ingin Paulus tegaskan juga, yang harus menjadi dasar teologis kita, bahwa menopang pelayanan atau mendukung program pelayanan gereja itulah persembahan yang berbau harum. Ya. Suatu pemberian yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita hanya terbawa bahwa apa yang kita berikan itu bagian dari rutinitas semata. Dasar-dasar teologis ini harus selalu disampaikan, ya. Sehingga apapun yang kita berikan itu, sebuah pemberian itu betul-betul bermakna sebagai persembahan. Termasuk bentuk diakonia kita bagi yang sakit maupun yang berduka. Ya. Harus selalu diwarnai dengan nilai-nilai teologis bahwa persembahan itu sungguh-sungguh berbau harum dan berkenan kepada Allah.
Karena persembahan itu atau pemberian itu adalah juga cermin daripada kesadaran, kesadaran iman. Inilah nilai yang dicari oleh Paulus, nilai yang diutamakan oleh Paulus. Dan juga harus terus kita utamakan di dalam kerja pelayanan ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom. Ya, kita bersyukur karena di malam hari ini orang semua boleh dibekali lagi dengan firman Tuhan. Dan tentu saja di dalamnya saya sangat bangga dan kagum dengan sosok dari seorang Paulus. Di situ dilihat bahwa imannya yang luar biasa, yang membuktikan bahwa memang benar-benar dia memahami tugas panggilan Kristus dan dia mau melaksanakan itu dengan sungguh-sungguh. Paulus adalah pelayan Tuhan. Dan tentu saja orang semua adalah pelayan Tuhan, baik yang pelayan khusus maupun jemaat biasa, tetapi semua disebut pelayan Tuhan. Dan tentu saja yang saya pikirkan tentu punya gaya atau kesaksian kehidupan yang harusnya seperti yang ditampilkan oleh Paulus. Melihat segala sesuatu dengan ucapan syukur. Apapun yang teralami, apapun yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan Paulus maupun dalam orang kehidupan hari-hari. Tetapi saat ini dalam kehidupan orang saat ini Pak Pendeta, bahwa banyak ditemui bagaimana orang-orang apakah memang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kok nyana rupa Paulus DP contoh. Kadang-kadang yang resiko dari yang pendeta bilang tadi, bahwa dalam tekanan, dalam kekurangan, kadang-kadang orang mengambil sikap yang kurang baik. Nah ini juga kalau jemaat juga dalam menopang pelayanan ini kadang-kadang juga orang begini. Dorang jadi lihat contoh. Dorang jaga lihat begini. Hisa dan orang PPL sus lah nyana kasih. Sedang orang PPL sus nyanda. Jadi patokan itu pelayan khusus kadang-kadang. Apakah memang dorang memang cuma mau cari kambing hitam, atau memang betul seperti itu? Cari alasan kong bilang, sedangkan orang PPL sus kok nyanda pigi, sedang orang PPLsus kok nyanda hadir-hadir, sedang orang PPLsus jarang dalam pelayanan. Ada juga kolom-kolom bilang, ada sedang orang pelayan dan orang ketua Bipra, ketua UPK di kolom masing-masing, nyanda pernah jaga datang dalam beribadah. Nah jadi menjadi contoh dan teladan bahwa pelayanan itu memang betul-betul yang dicontohkan oleh Paulus. Nah jadi pertanyaan di sini, apakah pelayan khusus di dalamnya adalah penatua, diaken, dan di situ juga termasuk pendeta-pendeta. Apakah memang dorang iman, kalau mungkin Paulus 100, apakah dorang cuma 50? Sehingga belum mampu untuk yang seperti Paulus contohkan, sehingga tuh jemaat mampu untuk memberi dan itu menjadi dorang keuntungan. Yang kedua juga kadang-kadang bahwa kekhawatiran tentang jabatan, kedudukan membuat lagi orang sebagai anak-anak Tuhan dia nak mampu mengungkapkan lagi itu kebenaran, karena takut jangan sampai
Torang sunya nak memiliki kedudukan, ya nak memiliki kekuasaan, atau data pindah, atau mutasi di tempat-tempat lain, sehingga mengakibatkan bahwa tuh kesejahteraan, kemakmuran, so hidup enak mungkin, so menjadi satu yang menakutkan, sehingga menutupi kebenaran, takut jangan sampai akhirnya dari kebenaran yang kita ungkapkan ini membuat orang kedudukan, jabatan, kekuasaan itu terganggu dan mengakibatkan orang hidup mengalami kesusahan, sehingga nyandak lagi berbicara lantang seperti Paulus, tetapi orang semua memilah-milah apa yang menguntungkan untuk disampaikan dan apa yang merugikan untuk disampaikan. Nah, hal seperti ini apa yang orang sikapi dalam orang kehidupan pelayanan ini? Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Yang pertama bahwa itulah kenyataan yang seringkali terjadi. Tidak salah kalau Pelsus ataupun perangkat pelayanan gereja itu menjadi acuan, menjadi contoh. Tetapi sedapat mungkin harus dihindari, jangan sampai menjadikan atau mencari contoh yang tidak baik sebagai alasan atau sebagai cara untuk membenarkan tindakan kita. Ini menjadi alasan untuk membenarkan sedang kuat dorang begitu no. Tidak salah kalau orang juga begitu. Nah, ini satu tindakan yang keliru tentunya. Nah, karena itu ini juga yang sesungguhnya berusaha dihindari oleh Paulus, supaya jangan mencari kambing hitam. Itu ketika dalam kesusahan, ketika dalam berkekurangan menurut kata-kata Paulus di sini, jangan orang mencari kesalahan di pihak yang lain atau mencari alasan-alasan untuk melegalkan apa terampai tindakan. Tapi seperti Paulus, dia berusaha belajar mencukupkan diri. Jadi mencukupkan diri ini perlu belajar. Dan menurut pengalaman Paulus itu sudah merupakan hal yang sangat berharga dititipkannya kepada jemaat di Filipi. Mungkin saja Paulus melihat jemaat di Filipi ini jemaat yang sangat-sangat berpotensi untuk menjadi jemaat yang berkelimpahan. Karena jemaat termasuk kota pelabuhan kan. Namanya kota pelabuhan itu tingkat perekonomiannya itu lebih cepat daripada di daerah pedalaman kan. Karena di situ banyak terjadi transaksi, pertemuan, perdagangan dan lain sebagainya. Nah, tapi sekaligus juga Paulus sampai dengan jujur bilang bahwa dia semua so rasa. Dia so tahu apa arti segala kekurangan, kelimpahan. Dia so tahu apa itu arti kelaparan dan kenyang dan lain sebagainya. Susah dan senang, Paulus sangat paham. Ya. Tapi di tengah-tengah dua keadaan itu selalu ada resiko, ada ancaman. Ya. Baik kekurangan bisa juga merusak kehidupan, demikian juga berkelimpahan bisa merusak kehidupan. Nah, termasuk juga kenyataan-kenyataan yang orang lain kali cuma suka tanpa bahasa kan? Iya. Terkait dengan jabatan atau kedudukan. Bahkan juga momok ini tidak luput dari bahan cerita di dalam gereja. Iya kan?
Karena ada istilah tanpa basah dan tanpa kering. Gitu. Padahal semua itu bagian dari kenyataan yang harus kita hadapi bersama. Gitu. Maka seharusnya kita tidak mengenal istilah itu. Dan itulah yang coba dihindari oleh Paulus. Paulus tidak mau memanipulasi perasaan jemaat. Ketika dia berterima kasih, dia akui bahwa dia juga sudah tahu apa arti itu kekurangan dan kelimpahan, dan dia sudah belajar mencukupkan diri, ya. Sehingga tidak memanfaatkan kesusahan atau kekurangan itu supaya meminta-minta bantuan jemaat. Betul? Artinya di sini Paulus ingin mengajarkan satu bentuk kemandirian di tengah-tengah kerja pelayanan. Karena sumber sukacita bukan dari materi ataupun keadaan berkelimpahan, tapi sumber sukacita yang memberi kekuatan kepada Paulus adalah Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jika motivasi teologis ini sudah semakin kuat, baik untuk para pelayan gereja, untuk para pendeta, tapi juga untuk setiap orang Kristen, sehingga ketika dari jabatan yang basah pindah di tanpa kering, tidak akan terjadi kan? Seperti disebutkan oleh tanggapan tadi, menimbulkan konflik, menimbulkan rasa takut, rasa cemas, stres. Seorang pejabat di tempat yang sangat strategis dan dikategorikan penting, tiba-tiba pindah ke jabatan yang kurang penting dan kurang strategis, ya, menimbulkan stres, depresi, sehingga menurunkan semangat kinerjanya. Nah, ini jangan sampai. Karena terkadang kita juga diizinkan Tuhan mengalami hal-hal seperti itu sebenarnya untuk tujuan yang lebih baik. Karena kalau tak biasa selalu berkelimpahan, bisa juga menyebabkan perubahan karakter. Dari yang biasanya sederhana, rendah hati jadi sombong, jadi serakah, jadi bersikap pandang enteng ke orang lain. Kadang Tuhan ingin supaya orang mengalami hal ini supaya sadar bahwa kita juga cuma hamba pelayan. Saya juga tidak berbeda dengan orang lain. Nah, karena itu jangan sampai kita justru terperangkap pada hal-hal yang seperti itu. Di dalam gereja tidak ada jabatan yang lebih tinggi. Karena yang terutama di dalam pelayanan gereja adalah fungsionalnya, pelayanannya itu. Tetapi kita orang seringkali sudah menjadikan jabatan sebagai satu hal yang berharga, satu hal yang bergengsi. Padahal jabatan itu, struktur itu untuk fungsi, bukan dibalik, bukan fungsi untuk jabatan. Gitu.
struktur itu untuk fungsi, bukan fungsi untuk struktur. Sehingga kalau Sonya dapat jabatan, pernah ketua jemaat, pernah ketua wilayah, konkuran jadi pendeta jemaat, merasa direndahkan. Pernah ketua jemaat, konkuran jadi pendeta jemaat. Padahal yang terpenting, yang utama itu adalah kerja pelayanan. Gitu. Pernah di badan pekerja, kong Sonyanda, surasa bagaimana, surasa berbeda. Nah, jangan. Ya. Saya kira minta maaf kalau harus sampai ke situ memang, karena inti pengajaran Paulus supaya kita tidak terlalu menganggap hal yang berkelebihan itu sebagai kesempatan orang bersenang-senang. Tapi kemudian ketika mengalami kesusahan ataupun berkekurangan, mencari macam-macam alasan. Saya kira itu tanggapan tambahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Sebelum kami mengajukan pertanyaan kepada Bapak Pendeta, saya sangat tersentuh dengan tema ini yang merupakan sikap keteladanan dari Paulus. Dahsyat ini, Pak. Segala perkara, apa saja dia boleh tanggung. Segala perkara dia bertanggung karena dia rendah hati ini. Ternyata kunci orang mau sukses itu mengatasi segala perkara, jangan tampil dahsyat. Karena ternyata semua Tuhan punya. Dan itu diakui oleh seorang rasul yang menulis banyak surat. Dia mengakui bahwa semua karena Tuhan. Bayangkan kalau orang semua punya sikap seperti ini. Di level dan tingkatan panggilan dan tugas apapun. Apakah yang berjabatan, apakah yang punya fungsi, yang punya tugas dan punya panggilan. Apalagi sekarang polemik tentang panggilan, pelayanan dan profesi, itu termasuk polemik yang dipertanyakan sekarang. Tapi kalau itu dihadapi dengan kerendahan, maka segala sesuatu dapat ditanggung. Jadi saya ketika membaca atau mendengar apa yang diucapkan atau apa yang tertera dalam berita Alkitab malam hari ini yang dibahas, kok mainnya orang? Kalau orang serahkan orang teh hidup pak Tuhan, segala sesuatunya habis, nggak ada problem lagi. Ternyata kehormatan itu ada pada kerendahan, apalagi pelayanan. Kehormatan pelayan ada pada kerendahan dalam melayani. Ini Pak tanggapan pertama saya sangat terinspirasi bahwa perlu hidup seperti Paulus, hidup sederhana. Apa tadi agrasi atau agasi saya tidak. Hidup sederhana. Dia tidak menunjukkan posisi inferiornya, tetapi dia juga tidak tunjukkan posisi superiornya. Sesuai dengan ajaran Paulus juga, jangan terlalu berpikir yang susah-susah, terlalu tinggi-tinggi. Lain kali kalau terlalu tinggi-tinggi justru direndahkan. Dan ini tantangan solusi bagi tantangan yang akan kita hadapi. Namun ada satu pertanyaan Pak, saya lanjut dengan pertanyaan. Kira-kira kalau kalimat
ini, tema ini dialamatkan pada orang-orang super yang punya kuasa, konglomerat, punya jabatan. Kalau kok orang mah cuma di jemaat Betania rata-rata ya beda-beda tipis semua tuh. Mar kira-kira kalau so level gubernur ke atas, so di level dewan, so pejabat, so konglomerat, kira-kira masih relevan Pak? Dan apa relevansi pencerahan yang Bapak Pendeta boleh sampaikan ketika ini masih relevan for dorang enggak? Oh dorang so ada semua. Itu yang sempat bertanya, kalau orang konglomerat kira-kira masih cocok. Mungkin bagi orang yang masih ada kurang-kurang, aduh. Kalau orang tuh so penguasa, ada jabatan, ada doi, ada segala. Masih relevankah berita ini untuk mereka? Sehingga kalau ini masih relevan tentu masih ada semangat orang untuk terus berusaha hidup berkecukupan tetapi takut Tuhan. Demikian Pak Pendeta. Jadi terima kasih, menarik bahwa melalui tema ini Paulus ingin menegaskan bahwa sumber kekuatannya untuk menghadapi segala perkara di sini baik suka maupun duka, baik susah maupun senang, baik berkekurangan ataupun berkelimpahan. Paulus telah belajar dari pengalaman, bukan cuma kemiskinan, kekurangan yang menyedihkan dan menyusahkan, tapi berkelimpahan juga bisa menyusahkan, bisa menyedihkan. Dua-duanya punya risiko. Karena itu Paulus berusaha menegaskan supaya kita belajar mencukupkan diri. Belajar merasa cukup. Dan itu proses yang harus terus-menerus dilakukan. Proses belajar, namanya belajar itu seumur hidup. Paulus ingin menyampaikan hal itu dalam kaitan ucapan terima kasih atas bantuan Filipi, dengan maksud supaya tidak membebani jemaat. Ingin supaya pemberian jemaat yang mereka lakukan itu betul-betul ketulusan. Dan Paulus sangat berterima kasih, itu bentuk perhatian. Artinya Paulus bilang ternyata ngoni perhatian pak kita. Gitu. Nah, walaupun sesungguhnya ngoni punya banyak kesempatan tapi punya perhatian tapi baru dapat kesempatan. Gitu. Artinya Paulus mengapresiasi kerinduan jemaat yang selalu ingin mendukung Paulus, tapi mereka baru mendapatkan kesempatan. Nah. Tapi di saat kesempatan itu terjadi, Paulus tidak mau bilang apa-apa lagi kan? Sebenarnya dia boleh mau bilang, sebenarnya kok kita sudah perlu, karena kita sudah biasa di kekurangan, belajar mencukupkan diri, kita sudah bisa mandiri. Tapi yang diakui oleh Paulus, ketika dia boleh mandiri, boleh mencukupkan diri dalam kekurangan, karena dia ada di dalam Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya di luar Kristus tidak mungkin Paulus sanggup menanggung perkara itu. Gitu. Artinya Kristuslah sumber kekuatannya menghadapi kenyataan-kenyataan itu. Nah, karena itu saya kira tema ini sangat-sangat relevan bagi siapa saja.
Seperti yang sudah saya ulang-ulang tadi, baik berkekurangan itu punya risiko, berkelimpahan itu juga punya risiko. Bisa membuat orang menjadi sombong, serakah, angkuh, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa so boleh, gitu. Itu orang serakah. Nah, ini bahayanya, bisa menimbulkan kesenjangan sosial. Kalau yang kaya terlalu kaya, jauh perbedaannya, nah, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial, gitu. Nah, karena itu kekayaan itu juga memang diyakini sebagai karunia Tuhan. Iya. Malah bagi orang Yahudi, kekayaan itu cermin orang diberkati. Tapi kemiskinan itu gambaran tentang orang yang dikutuk oleh Tuhan. Iya. Nah, karena itu jangan sampai paham seperti ini membuat kita kemudian menghalalkan segala cara, betul? Untuk mendapatkan kehidupan berkelimpahan, betul? Karena terlalu takut terhadap hidup berkekurangan, takut miskin, seperti itu kan? Padahal ketika kita berkekurangan tapi masih cukup, itu seharusnya membuat kita bersyukur. Tidak boleh membuat kita lupa bersyukur. Nah, inilah yang diajarkan oleh Paulus, supaya kita berusaha merasa cukup. Jangan menjadi serakah, jangan menjadi angkuh. Kalaupun sudah berkelimpahan, berusahalah untuk berbagi. Seperti jemaat di Filipi itu. Sehingga apa yang kita bagikan itu, pemberian itu, menjadi satu nilai yang disebut persembahan yang berbau harum. Satu pemberian yang sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Belajarlah merasa cukup. Sungguh pun ini memang tidak mudah, karena dorongan di sekitar kita selalu berusaha kita supaya tidak pernah merasa cukup. Iya. Semua iklan-iklan, semua apa yang diapakan, semua itu membuat orang ini tidak pernah merasa cukup dengan yang so ada, toh? Iya. Nah, mudah-mudahan maksud Paulus dengan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia mengajarkan orang hal yang sangat esensial, supaya tak lupa mengucap syukur. Di tengah-tengah segala keadaan yang silih berganti yang kita hadapi, tetaplah ada di dalam Kristus. Maka kita akan sanggup menanggung segala perkara. Di luar Kristus, kita tidak dapat menanggung segala perkara. Jadi perkara di sini, semua perkara, susah senang, berkekurangan ataupun berkelimpahan. Paulus di dalam pemenjaraan saat itu, tapi dia tetap bersuka cita. Itu cerminan nyata dia dapat menanggung perkara, segala perkara
karena dia tetap ada di dalam Kristus. Gitu. Saya kira inilah yang boleh menjadi pesan penting bagi siapapun, baik dia rakyat jelata, warga gereja, pejabat gereja, ataupun pejabat publik, supaya mampu untuk bersikap seperti yang disampaikan oleh Paulus. Belajarlah merasa cukup. Terima kasih. Demikianlah materi yang sudah disampaikan dan kita telah berdiskusi bersama. Diberikan kesempatan tadi 2 pertanyaan yang boleh disampaikan oleh audiens, dan sungguh luar biasa malam hari ini kita boleh berbagi bersama terkait dengan bagaimana melayani dengan sukacita. Dan tentunya disampaikan terima kasih kepada pemateri malam hari ini, Bapak Pendeta Andrio Awi STH. Biar senantiasa diberkati Tuhan dalam segala tugas pelayanan sebagai kepala rumah tangga, bahkan dimanapun pergi dan berada dipakai Tuhan lebih heran lagi. Bahkan kepada seluruh penanya yang sudah ada pada saat ini, biar senantiasa Tuhan berkati kita semua yang ada di tempat ini. Terima kasih, sampai kita bertemu di acara Kusapa di minggu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu yang suci kudus Bapa, menaikkan limpah puji syukur banyak terima kasih karena berkat perkenanan-Mu, program Kusapa di saat ini dapat berjalan dengan segala baik. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan melalui pemateri di saat ini, Bapak Pendeta Andrio Awi STH. Kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta dalam kehidupannya setiap hari, dalam keluarganya, terlebih dalam pelayanannya. Engkau berkati dia terus sehingga dia boleh menjadi saluran berkat-Mu dimanapun dia pergi dan berada. Tuhan, kami pun sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini untuk pelayanan baik yang ada di Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Kami pun mendoakan buat kami semua yang boleh mengambil bagian dalam program di saat ini, baik Bapak Ibu pelayan khusus, jemaat yang ada maupun seluruh petugas yang mengambil bagian. Kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan, kami persembahkan semuanya ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu kami bersyukur program di saat ini boleh berjalan dengan baik. Kami tutup program ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian pembahasan dan materi kita pada saat ini. Kami dari Komisi Multimedia mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara dan juga berterima kasih pada Pendeta Andrio Awu yang sudah bisa membawa materi pada saat ini. Dan sekian, terima kasih.